Oke, halo semuanya. Kalau kita ngomongin soal rumah sakit, ada satu hal yang paling penting, kepercayaan. Iya kan? Kepercayaan kalau kita tuh aman. Nah, di sesi kali ini kita bakal bedah gimana sih Rumah Sakit AR Bunda Prabu Muli ngebangun perisai keselamatan buat ngelindungin setiap pasiennya. Yuk kita lihat bareng-bareng. Jadi, pas Anda lihat gedung rumah sakit ini, jangan cuma bayangin bangunan biasa ya. Ini tuh lebih dari itu. Ini simbol janji. Janji kalau di balik setiap pintu ada sistem yang dirancang khusus buat ngejaga aset kita yang paling berharga, yaitu kesehatan. Dan janji ini bukan sekedar kata-kata manis loh. Janji ini dipegang teguh lewat 6 pilar perlindungan. Coba deh bayangin, ini bukan sekedar aturan kaku, tapi ini tuh kayak 6 lapis perisai yang saling ngunci, dirancang biar nggak ada celah sama sekali dalam perlindungan Anda. Oke, jadi apa aja sih keenam pilar itu? Pertama, mastiin Anda adalah pasien yang tepat. Kedua, komunikasi itu kunci. Ketiga, gimana cara menangani obat berisiko tinggi. Keempat, soal presisi dalam setiap prosedur. Kelima, mengurangi risiko infeksi. Dan yang terakhir, mencegah risiko jatuh. Sip, kita mulai dari yang pertama ya. Oke, kita mulai dari fondasinya dulu nih. Pilar yang paling dasar, identifikasi yang akurat. Kenapa? Soalnya, semua perawatan medis yang aman itu ya berawal dari satu kepastian simpel. Kita ngerawat orang yang benar. Nah, ini pertanyaan penting banget nih. Di rumah sakit yang super sibuk, gimana caranya kita bisa jamin 100% kalau Anda itu ya, Anda nggak bakal ketukar gitu. Jawabannya tuh bukan satu trik sulap, tapi serangkaian protokol yang kelihatannya simple, tapi kuat banget. Caranya simple, tapi efektif banget. Setiap kali sebelum ada tindakan apapun, mau itu ngasih obat atau bahkan cuma ambil sampel darah, staf kami bakal selalu mastiin minimal 2 dari 3 data ini. Nama lengkap Anda, nomor rekam medis, sama tanggal lahir. Ini ibaratnya gerbang keamanan pertama. Nggak cuma lewat omongan loh, ada juga sistem visual yang pintar banget. Gelang biru buat pasien laki-laki, pink buat perempuan. Terus, ada pin-pin warna-warni buat info penting, kayak pin merah kalau ada alergi, atau pin kuning kalau berisiko jatuh. Ini kayak bahasa isyarat visual yang bikin semua tim medis langsung ngeh sama kondisi Anda dalam sekejap. Oke, lanjut ke pilar kedua, komunikasi. Anda tahu nggak, banyak banget kesalahan medis di dunia ini, akarnya cuma satu, miskomunikasi. Makanya, mastiin info itu nyampe dengan jelas dan benar itu harga mati. Pernah salah dengar nama orang kan? Nah, bayangin kalau itu kejadian sama obat. Gawat. Inilah tantangannya obat-obatan LASA. Singkatan dari look alike, sound alike. Jadi namanya atau bungkusnya tuh mirip-mirip. Bikin gampang banget ketukar. Ini bisa bahaya banget kalau nggak ada aturan yang ketat. Coba deh bayangin skenario ini. Ada hidralazin buat tekanan darah tinggi, terus ada hidroksizin buat alergi. Kedengarannya mirip banget kan? Kalau salah kasih, akibatnya bisa fatal. Nah, ini dia kenapa protokol komunikasi itu jadi super penting. Nah, buat mencegah resiko kayak tadi, kita punya protokol tulis, baca ulang, konfirmasi. Gini cara kerjanya. Setiap instruksi lisan, pertama-tama harus ditulis lengkap. Terus, dibacain lagi ke orang yang ngasih instruksi. Khusus buat obat LASA, bahkan dieja satu persatu hurufnya. Terakhir, si pemberi instruksi harus konfirmasi. Ya, betul. 3 langkah simpel yang mastiin akurasinya 100%. Oke, pilar ketiga ini ngebahas soal obat-obatan kategori khusus yang butuh kewaspadaan ekstra. Kita sebutnya obat-obatan high alert atau berisiko tinggi. Jadi, apa aja sih yang masuk kategori ini? Macem-macem ya. Ada obat kayak insulin, obat pengencer darah, sama elektrolit pekat. Intinya, obat-obatan ini kalau salah dosis sedikit aja dampaknya bisa serius banget. Justru karena risikonya tinggi, perlindungannya juga harus double-double. Obat-obatan ini nggak disimpan sembarangan, ditaruh di area khusus, dikasih label yang super jelas, dan yang paling penting nih, setiap kali mau dikasih ke pasien, harus ada double check alias diperiksa sama 2 petugas medis yang berbeda. Jadi benar-benar aman. Sekarang kita masuk ke pilar keempat, ini soal presisi. Kita ngomongin ruang operasi dan tindakan medis lainnya. Di sini salah sedikit aja nggak boleh. Biar presisinya mutlak, ada 3 langkah kunci yang nggak boleh dilewatin. Pertama, penandaan lokasi, di mana Anda sebagai pasien ikut dilibatin buat nandain area yang mau dioperasi. Keren kan? Kedua, checklist praoperasi, buat mastiin semua dokumen dan alat siap. Dan yang paling krusial, time out. Ini momen di mana seluruh tim semuanya berhenti sejenak, tarik napas, dan konfirmasi ulang sekali lagi sebelum prosedur dimulai.
Oke, kita udah sampai di dua pilar terakhir nih. Keduanya ini fokusnya ke pencegahan proaktif. Kita akan bahas pilar kelima, yaitu mengurangi resiko infeksi, terus langsung lanjut ke pilar keenam, mencegah resiko jatuh. Dua hal ini sering banget jadi ancaman di rumah sakit, tapi sebetulnya bisa banget kita cegah. Dan tahu nggak, senjata paling ampuh buat ngelawan infeksi itu ternyata simpel banget, cuci tangan. Kita di sini ngikutin standar WHO. Ada 5 momen wajib cuci tangan. Misalnya, sebelum dan sesudah nyentuh pasien. Kelihatannya sepele ya, tapi ini tindakan kecil yang bisa nyelamatin banyak nyawa loh. Hal yang sama juga berlaku buat pilar keenam, mencegah pasien jatuh. Prosesnya dimulai dari screening resiko buat setiap pasien. Kalau misalnya ada pasien yang dinilai resikonya tinggi, mungkin karena usia atau kondisi tertentu, mereka bakal dikasih pin penanda warna kuning. Ini sinyal visual buat semua staf biar ngasih perhatian dan bantuan ekstra. Nah ini dia angka kuncinya. Ingat ya, ini bukan 6 aturan yang jalan sendiri-sendiri. Ini tuh 6 pilar yang saling nyambung, saling nguatin. Identifikasi yang benar, ngindarin salah prosedur, komunikasi yang jelas, mencegah salah kasih obat, semuanya kerja bareng. Jadi satu perisai yang kokoh banget. Jadi intinya apa? Keenam sasaran ini tuh lebih dari sekedar checklist. Ini adalah budaya keselamatan. Sebuah janji dan komitmen yang kita jalankan setiap hari, setiap saat, untuk menciptakan lingkungan yang paling aman buat Anda dan keluarga. Pada akhirnya, keselamatan itu kerja bareng. Kemitraan antara kami dan Anda sebagai pasien. Nah, setelah tahu soal sistem ini, coba deh pikirin, kira-kira pertanyaan apa yang bakal Anda ajuin di kunjungan kesehatan berikutnya biar bisa ikut aktif ngejaga keselamatan diri sendiri? Terima kasih ya udah nyimak penjelasan ini.